Ya, selamat pagi teman-teman kelas 6 SD Santo Paulus Sunter. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Adobe Photoshop. Yang kalau misalkan bisa teman-teman lihat di buku itu ada dimulai dari halaman 13. Dari halaman 13 kita akan membuat logo. Yang pertama-tama, ketika teman-teman buka Adobe Photoshop, semua udah dibuka nih. Nah, layarnya akan seperti ini, dalam keadaan kosong. Masih dalam keadaan kosong. Untuk membuat kertas baru, klik file, ya kan, klik file, terus habis itu klik new, terus pilih aja yang A4. Nah, ini ada di agak bawah, kemungkinan kan akan munculnya gini, A4 dipilih. Kalau misalkan untuk yang Photoshop CS3 atau CS6 itu nanti ada pilihan, di pilihannya itu pilih international paper, di paper size-nya pilih A4 ya. Memang agak berbeda tampilannya, tapi ini sebetulnya sama aja. Ini dibuat resolusinya dibuat 100 saja biar tidak terlalu memberatkan ketika nanti hasilnya di save. Itu klik OK. Nah, otomatis akan muncul seperti ini untuk Photoshop CS7. Nah, habis itu teman-teman di maximize saja, di maximize, terus habis itu nanti munculnya kayak gini. Udah bisa dilihat ya, awal-awal. Nah, teman-teman, kita akan mulai. Kita bisa buka halaman 13. Nah, setelah sudah new, pertama-tama kita buat lingkaran dengan ellipse mark tool. Mana sih ellipse mark tool? Ini yang ada di sini. Pertama-tama tuh mungkin akan munculnya seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Ini pilihannya. Ini banyak. Nah, pertama-tama perlu kita kenal. Ini ada layer. Layer itu di mana tempat alat-alat tempat teman-teman mengerjakan. Nanti kalau misalkan ada ellipse tool nanti munculnya di sini. Terus kalau misalkan teman-teman habis masukin foto juga nanti ada di sini. Kayak gitu ya. Ini masih dalam keadaan background awal ini. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita akan membuat duplikat dari background ini. Gimana caranya? Caranya bisa diklik kanan, duplicate layer. Nah, terus habis itu OK. Atau kalau mau cara mudah, di keyboard teman-teman, di keyboard teman-teman itu ada tombol CTRL atau Ctrl, terus ditahan kontrolnya, terus sama pencet huruf J ya, Jakarta. Nah, udah akan muncul duplicate layer seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, sudah duplicate layer, baru teman-teman ke mark tool yang ini. Nah, tapi diklik kanan untuk menjadi elliptical mark tool. Nah, sudah sampai sini. Terus dibuat nih lingkarannya, teman-teman pasin lingkarannya. Mau dibuatnya seperti apa? Ini bisa digeser. Nanti akan muncul lingkaran tapi dengan garis putus-putus. Nah, lingkaran dengan garis putus-putus ini nanti bisa membuat lingkaran di luarnya. Ini caranya diklik kanan, ada stroke. Klik kanan stroke. Nah, terus habis itu silahkan pilih dibuatnya, ini dibuat sesuai di buku itu 3 pixel. Terus warnanya bisa teman-teman rubah. Misalkan mau dibuat warna emas. Agak emas ya warnanya ya. Oke, habis itu OK. Sini OK. Sini masih juga ikutin aja center. Terus ini modenya normal. Opacity-nya 100%. Opacity itu untuk keterangan dari gambarnya itu. Terus habis itu OK. Nah, otomatis nanti ini di belakangnya ini kan ada kayak ada warna lagi nih, warna emas tadi. Nah, cara menghilangkan garis-garis ini teman-teman klik kanan, terus ada di select. Nah, klik kanan di select. Nah, hilang kan? Nah, udah habis itu. Ya, habis itu kita lanjut sampai sini. Sampai sini kita lanjut, terus buka halaman selanjutnya. Tadi udah nomor 5 udah kita lewati, terus kemudian nomor 6, buat lagi lingkaran dengan menggunakan ellipse tool. Ellipse tool itu yang mana? Nah, pertama-tama teman-teman akan hanya melihat, mungkin teman-teman akan terkecoh, ini ada gradient tool, ini ada rectangle tool. Nah, teman-teman pilih yang rectangle tool ini, tapi diklik kanan, diganti yang ellipse tool. Nah, setelah diganti ellipse tool, diklik, kemudian
dibuat lingkarannya. Lingkarannya dibuat, otomatis nanti dalamnya itu akan berisi warna dari yang ini. Ini namanya warna foreground. Foreground color ya. Ini background color. Seperti itu. Oh Pak, kok nggak bisa dipindah, nggak bisa ditarik. Cara memindahkannya menggunakan move tool. Move tool ya. Ini ada tanda panah. Kursor panah gini terus move tool. Ini bisa dipindah. Baru bisa dipindah ya, baru bisa digerak-gerakin. Nah, seperti itu. Nah, oh Pak, kok nggak pas sih? Kok nggak pas sama lingkaran sebelumnya? Cara untuk ngepasin di keyboard teman-teman, tapi jangan lupa diklik shape 1 dulu ini, diklik sekali. Nah, terus habis itu di keyboard teman-teman ada tombol cek kontrol tadi beserta huruf T. Diklik. Nah, nanti akan keluar free transform ini namanya. Habis itu teman-teman pasin nih, tarik. Ini agak ditarik juga bisa. Teman-teman pasin aja sesuai keinginan teman-teman. Nah, setelah itu udah, setelah tarik ini, pasin. Habis itu yang mau diapain lagi? Nah, habis itu ditanda centang. Jangan lupa ditanda centang. Oke. Udah sampai sini oke ya. Nah, kemudian kita lanjut. Pak, mau gimana mau ganti warna dalamnya? Ganti warna dalamnya kita lihat di halaman 4 dengan warna gradient. Gimana cara warna gradient? Nah, ini kan tadi teman-teman udah buat dengan shapes ini ya. Di layers ini. Nah, ini di bagian ada warna orange ini, diklik kanan. Ini ada blending options. Blending option ini diklik. Nah, setelah blending option diklik, nah, terus habis itu ada gradient overlay. Oke, gradient overlay-nya udah ada ya. Nah, diklik. Habis itu sini akan muncul pilihan, dikliknya di tulisannya ya. Ini akan muncul pilihan gradient overlay, blend mode, opacity, gradient. Nah, di bagian gradient ini diklik yang tanda panah ke bawah. Nanti akan muncul nih beberapa model gradasi. Teman-teman bebas memilih yang mana. Nah, misalkan Bapak memilih yang ini. Nah, habis itu gimana? Kalau mau teman-teman misalnya memilih warna ini tapi kok kayaknya kurang cocok ya. Nah, bisa teman-teman agak rubah-rubah dikit, diklik di warnanya ini dari gradient ini diklik. Ini bisa ditarik, bisa dihilangin. Kayak gini ya. Bisa dihilangin gini. Habis itu oke. Biar agak smooth warnanya. Seperti ini. Teman-teman bebas mau berkreasi seperti apa, Bapak nggak batasin. Ya, udah oke gini ya, sampai seperti ini. Udah. Nah, teman-teman, setelah itu udah selesai. Coba kita lanjut dibaca. Gimana caranya untuk membuat yang lain? Buat layer baru. Kemudian layer baru dengan pilih teks. Kita mau masukin tulisan nih di dalamnya. Terus habis itu ini ada huruf T. Kalau di pilihan tools ini ada huruf T. Ini diklik. Silakan teman-teman dibuat. Nah, kira-kira mau logo apa sih yang mau dimasukin? Bapak minta teman-teman untuk memasukkan nama panggilan aja, nggak usah panjang-panjang. Misalkan Al, nama Bapak ya Aldo. Kok warnanya sama Pak? Gimana cara ngerubahnya? Nah, cara ngerubahnya ini di blok. Terus ini ada di sini di atas ini set the text color. Nah, bisa dipilih mau warna apa.
Dan Bapak mau warna merah. Jadi oke. Ini ya. Pak, kok kekecilan atau kebesaran? Nah, cara membesarkan atau mengecilkan tulisan. Di sini ada ini namanya font size. Font size ini bisa dikecilkan atau dibesarkan. Nah, misalkan dibuat 72. Kok masih kekecilan? Nah, ini bisa diklik. Nah, terus habis itu mau diganti berapa? Misalkan 105. Oke, 105. Ini ya. Dipasin dulu. Sudah. Habis itu jangan lupa nih, kalau udah selesai ditanda centang. Oke. Udah. Kalau udah ini bisa agak digeser-geser aja. Udah dibuat digeser-geser gini. Kemudian udah sampai situ. Udah ya. Nah, kemudian gimana cara? Udah sampai sini. Ada yang kalau misalkan teman-teman masih bingung, bisa ditanya, terus habis itu mau nambahin lagi juga sangat boleh, mau dibuat-buat seperti apa. Misalkan ini Bapak mau nambahin, kalau mau ngikutin seperti kayak di gambar ya, ini ditambahin lagi lingkaran. Dan lingkaran yang agak besar, lebih besaran. Nah, terus habis itu diisi dengan 5. Nah, kalau mau lingkaran terus ini dulu ya, ini klik kanan, stroke. Oke dulu. Sini mau diganti berapa ya? 15 misalnya. 15 pixel. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa mau mengganti-ganti tulisan ini itu juga beragam. Ya kan? Misalkan tadi Bapak tulis Aldo. Gitu ya. Nah. Ini ya. Bapak tulis Aldo. Tulisannya mau dirubah Pak, gimana caranya? Sama, di blok lagi. Nah, terus ini ada namanya font. Pilihan fontnya macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang bisa kalian pilih ya fontnya. Itu bebas kalian mau pilih seperti apa. Nah, kemudian mau kalian hias-hias juga boleh. Mau kalian tambah-tambahin apa-apa yang lain juga boleh. Seperti itu, Bapak tidak membatasi. Nah, teman-teman kalau udah ini bisa ini jadi logo kalian. Nanti kalian mau kalian tambah hiasan apa yang lainnya terserah, kalian boleh tambahkan dengan berbagai ini ya, dengan berbagai pilihan yang ada. Dengan berbagai pilihan yang ada bisa teman-teman hiasi lagi. Seperti itu. Teman-teman bisa dihiasin. Oke, nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian mau dihapusin luarnya, nanti bisa jadi PNG. Nah, nanti bisa cuma jadi PNG nih kalau misalkan seperti ini. Nah, gimana caranya? Bapak ajarin sekalian. Ini namanya ada Magic Wand Tool. Magic Wand. Apa sih gunanya Magic Wand? Jadi ini berguna untuk ketika teman-teman tuh mau memilih layar yang bisa kalian, pertama-tama jangan lupa nih diklik dulu di layar ini. Ini backgroundnya, matanya dimatiin dulu, ya kan, dihilangi dulu matanya. Terus habis itu teman-teman bisa klik layar pertama atau background copy tadi, background copy. Ini akan namanya background copy ya biasanya ya. Background copy. Background copy biasanya. Nah, di Magic Wand Tool ini teman-teman taruh di mana yang nggak ada gambar teman-teman.
kayak ini di lingkaran ini, di luar lingkaran. Nah, kita mau belajar untuk membuat ini logonya menjadi logo yang berbentuk PNG. Teman-teman, kita matikan dulu backgroundnya. Nah, kita tutup matanya. Nah, itu background copy itu sebenarnya dengan mudah kita bisa pencet magic wand tool. Magic wand tool yang ada di kiri atas. Magic wand tool ini berguna untuk menghapus latar belakang dari background. Nah, habis itu kita klik yang putih-putih semuanya sampai muncul kotak-kotak seperti itu. Nah, dari magic wand tool ini berguna untuk supaya tidak ini logonya itu bisa terlihat hanya logo. Kalau misalkan teman-teman pindahkan ke logo lain, itu bisa menjadi satu logo tersendiri seperti itu. Nah, habis itu kita klik save as, terus dirubah aja jadi mau PNG, biasanya bisa dibuat PNG. Nah, di PNG ini nanti teman-teman bisa membuat supaya latarnya itu tidak terlihat sama sekali. Jadi kalau mau dipasang trademark, jadi trademark itu bisa dengan PNG ini seperti itu. Diberi nama aja, diberi nama misalkan logo. Udah PNG nya jangan dihilangkan, terus klik save. Taruh dulu di mana ya? Nah, di desktop aja ditaruhnya. Terus klik save, tunggu sebentar. Kita tunggu dulu, sepertinya agak lama. Habis itu di interlace-nya on aja, terus oke. Oke, kalau udah coba kita lihat. Nah, ini ya logonya. Bisa kita lihat tuh belakangnya transparan, jadi ada transparan seperti itu. Nah, kita buka dengan Photos, kita bisa lihat hasilnya. Nanti kita lihat itu tadi dengan logo ini. Kita tunggu, sepertinya agak lama. Jadi bisa teman-teman bisa masang trademark itu untuk membuat PNG yang sudah pernah mungkin kita pelajari beberapa waktu lalu. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Jika teman-teman masih ada yang kebingungan, bisa tanya Bapak, bisa langsung cek Bapak. Nah, ini bisa teman-teman pelajari gimana membuat logo ini dengan Photoshop. Kita akan belajar lebih banyak setelah itu.